Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Widya Leonita, SKM MPH. Saya merupakan dosen pengajar di program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Video ini merupakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Dalam video ini saya akan memaparkan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Kesehatan Masyarakat, yaitu Komunikasi dalam Kesehatan. Komunikasi dalam Kesehatan sendiri terdiri dari 2 SKS, di mana mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa tingkat 2, yaitu pada semester 3, dan menjadi mata kuliah wajib program studi. Dalam mata kuliah ini terdapat capaian pembelajaran lulusan yang nantinya dibebankan dalam mata kuliah Komunikasi dalam Kesehatan. Terdapat 3 capaian, antara lain memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan ilmu sosial dan ilmu perilaku. Kemudian capaian kedua yaitu mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin. Serta capaian yang ketiga yaitu mampu mempraktekkan komunikasi secara efektif sesuai untuk kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat atau communication skill. Dalam mata kuliah ini, selain perkuliahan tatap muka yang dilakukan secara offline, mahasiswa juga akan mendapatkan beberapa keterampilan, antara lain keterampilan berkomunikasi, keterampilan untuk menggunakan media, keterampilan untuk melakukan komunikasi kesehatan dalam konseling, dan juga kemampuan dalam melakukan penyuluhan kesehatan masyarakat yang ada di berbagai setting, antara lain puskesmas, masyarakat, dan juga di sekolah. Sehingga dalam mata kuliah ini akan ada beberapa kegiatan praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai interpretasi dari apa yang mereka sudah dapatkan secara keilmuan dalam ruang kelas. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana 14 pertemuannya adalah pertemuan tatap muka, kemudian 2 pertemuan lainnya untuk evaluasi, antara lain ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk komponen penilaian dalam perkuliahan ini, terdapat 4 komponen penilaian, yaitu aktivitas partisipatif sebesar 10%, nilai tugas dan kuis sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan nilai UAS sebesar 35%. Sehingga semua nilai akan diakumulasi dan akan diberikan penilaian dalam sistem huruf A sampai E. Berikut ini akan ditampilkan video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya semester 3 semangat ya, karena kemarin juga sudah jeda dari semester 2 ke semester 3 lumayan cukup panjang gitu ya. Saya rasa semua muka-mukanya juga udah pada fresh, siap untuk kuliah hari ini? Siap. Oke, nah kita akan masuk ke salah satu mata kuliah di semester 3, itu ada yang namanya komunikasi dalam kesehatan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan seperti apa, dan nanti juga akan dibahas beberapa yang terkait dengan pengantar dari komunikasi itu sendiri, karena saya yakin di mata kuliah sebelumnya belum ada yang memberikan materi terkait dengan komunikasi ya. Nah, sebelum itu mungkin ada baiknya kita sejenak berdoa gitu ya, supaya kegiatan kuliah kita pada hari ini bisa mendapatkan keberkahan dan juga bisa bermanfaat nanti bagi ilmu kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, nah kalau menurut kalian nih sebelum saya menjelaskan ya tentang komunikasi kesehatan itu, kira-kira ada feedback nggak untuk mata kuliah khususnya di promosi kesehatan ya? Kemarin semester 1 sudah pernah belajar tentang apa mata kuliahnya? Masih ingat semester 1? Iya, apa Azara? Dasar promosi kesehatan ya. Jadi nah sekarang kita akan membahas tentang komunikasi kesehatan. Ketika kalian pertama kali masuk ke sebagai
kesehatan masyarakat ya, mahasiswa kesehatan masyarakat, pernah terpikir nggak nanti setelah lulus itu mau jadi apa? Nah, walaupun berbeda-beda tempat kerjanya atau profesinya, sebenarnya mau dimanapun kita kerja, ini akan terpakai semuanya gitu ya. Karena kita ya tadi berhadapan dengan masyarakat, kita membicarakan tentang kesehatan, bagaimana kita menjaga si masyarakatnya ini supaya dia tetap sehat gitu kan, tidak jatuh sakit. Nah, itu semuanya menggunakan teknik komunikasi. Jadi oleh ketiga pengajar ya untuk komunikasi kesehatan di mata kuliah ini ada saya selaku koordinator, kemudian ada Pak Holil Munadi nanti akan membantu sebagai tim, dan yang ketiga ada Ibu Anissa Rahmawati. Nah, ketiganya merupakan dosen promosi kesehatan dan nanti akan memberikan materi secara bergantian gitu ya, supaya bisa mendapatkan gambaran secara utuh gitu. Apa sih komunikasi kesehatan gitu ya. Nah, di mata kuliah ini sebenarnya ada 3 capaian pembelajaran ataupun nanti ketika kalian sudah menyelesaikan mata kuliah ini, apa sih kemampuan yang akan kalian dapatkan gitu ya. Nah, kalau merujuk ke kurikulum kesehatan masyarakat, di situ ada 3 poin yang akan terpenuhi dari mata kuliah yang komunikasi kesehatan. Yang pertama, kalian memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, ini akan diajarkan bagaimana dasar-dasarnya ya tentang ilmu khususnya terkait dengan komunikasi kesehatan. Tidak cuma pengetahuan aja, kalian juga akan ditambahkan keterampilan khusus. Keterampilan khusus yang pertama, itu kalian diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer. Nah, nanti akan ada analisis yang dilakukan ya. Kalian akan melihat mungkin dari studi kasus bagaimana sih kesehatan masyarakat yang ada di nyatanya, dunia nyatanya itu seperti apa gitu, apa tantangannya. Nah, itu nanti akan kita diskusikan dalam pertemuan di mata kuliah. Kemudian keterampilan khusus yang ketiga, kalian nanti diharapkan mampu mempraktekkan komunikasi secara efektif. Jelas ya, karena ini mata kuliahnya komunikasi kesehatan, sehingga harus mempraktekkan komunikasi yang efektif itu gimana. Mungkin di antara adik-adik semua, apakah ada yang belum pernah dapat kesempatan untuk presentasi depan kelas misalkan? Udah pernah semua pasti ya di mata kuliah yang lain ya. Tapi apakah teknik komunikasinya itu udah benar belum gitu? Itu bisa dipahami nggak sama si penerimanya? Nah, itu kan yang perlu kita pastikan bahwa komunikasinya itu bisa efektif. Nah, sejauh ini untuk ketiga capaian ini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut ke pembahasan lainnya? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi ada beberapa topik perkuliahan yang nanti akan kita bahas dalam 1 semester ini. Di pertemuan pertama, nanti dengan saya, kita akan membahas tentang konsep komunikasi. Kemudian di pertemuan kedua ada prinsip komunikasi. Kemudian di pertemuan ketiga ada juga model komunikasi. Kemudian nanti di pertemuan keempat dengan Pak Holil juga akan menyampaikan tentang penyusunan model komunikasi kesehatan. Di pertemuan kelima ada bentuk-bentuk komunikasi dengan saya. Kemudian keenam nanti kita membicarakan tentang komunikasi risiko ya. Kita juga akan membahas tentang komunikasi lintas budaya ya, bagaimana perbedaannya, hambatannya tuh apa sih gitu ya dalam melakukan komunikasi lintas budaya dan memungkinkan enggak seperti itu ya. Dan nanti di pertemuan ke-8 kita ada ujian tengah semester. Nah, setelah UTS dilanjutkan dengan perkuliahan tentang komunikasi yang efektif, kemudian strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan masyarakat. Kemudian ada juga materi tentang konseling, nanti disampaikan oleh Pak Holil. Media komunikasi oleh Bu Ica, dan metode dan teknik penyuluhan. Jadi nanti kalian akan diminta menerapkan bagaimana sih caranya penyuluhan ke masyarakat. Nah, ketika kalian menghadapi masyarakat yang sesungguhnya, pasti nanti akan ada rasa-rasa deg-degan, bener nggak? Ini aku ngomongnya bener nggak sih gitu ya. Nah, itulah kenapa perlu untuk dilakukan implementasi. Nanti dalam kegiatan praktikum lapangan ya, kalian diminta untuk mencari satu setting lokasi, mungkin bisa di sekolah, bisa di puskesmas ya, atau dalam kegiatan posyandu. Nah, itu bisa kalian lakukan kegiatan penyuluhan dengan sasaran yang berbeda-beda. Dan nanti hasilnya akan kalian presentasikan di pertemuan ke-15 dan menjadi bentuk evaluasi juga ya
dari apa yang sudah proses belajar di kelas, kemudian kalian ke lapangan, itu apa sih yang kalian dapatkan gitu. Dan nanti di pertemuan ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, jadi total semuanya dalam satu semester ada 16 pertemuan ya. Oke, selanjutnya, nah ini juga yang paling penting dan sering menjadi polemik ya. Apalagi ketika nanti di akhir sudah selesai UAS, kenapa nilai saya A, kenapa nilai saya B atau C atau D gitu ya. Nah, karena kita ada komponen penilaian. Jadi dari komponen penilaian itu, untuk sekarang ya, untuk mata kuliah ini ada 4 komponen penilaian. Yang pertama, ada nilai aktivitas partisipatif, di sini dikasih bobot 10%. Jadi aktivitas partisipatif itu misalkan kita ada diskusi di kelas nih ya, atau ada yang bertanya, keaktifan mahasiswa untuk menjawab pertanyaan, ikut terlibat dalam diskusi, itu semuanya akan dicatat dan akan digambarkan dalam nilai partisipatif ini. Kemudian ada juga nilai tugas dan kuis. Nanti mungkin di pertemuan ketiga atau ke-8 atau ke-10 gitu ya, akan ada evaluasi bentuknya seperti kuis yang bisa kalian kerjakan di LMS ya, di e-learning kalian masing-masing. Nah, itu nanti nilainya akan ditarik sebesar 25% bergabung dengan nilai tugas-tugas antara tugas individu ataupun tugas kelompok gitu ya. Kemudian nilai yang ketiga ada nilai UTS. Jadi tadi di pertemuan ke-8 ada UTS ya. Nah, itu nilainya akan diambil atau diporsikan 30%. Dan yang terakhir dan yang paling tinggi itu adalah nilai UAS ya. Nanti ada tugas, ada kuis, UTS atau UAS, saya akan membagikan kembali lembar jawabannya ya untuk kalian lihat dan mungkin bisa di cross check dengan teman-temannya gitu ya. Apa sih jawaban yang benar? Nah, itu sebagai bentuk kendali juga supaya kalian bisa melihat kenapa nilai saya A, B, C, coba diporsikan ya dalam sini dan nanti bisa kalian lihat sendiri. Oh, ternyata memang nilai saya seperti itu gitu ya. Syarat untuk mengikuti UAS minimal 80%. Jadi kalau kita porsikan dari 16 pertemuan tadi, ada 13 pertemuan yang wajib hadir. Jadi 3 kali pertemuan mungkin ada sakit ya, atau ada izin untuk acara keluarga dan seterusnya, nah itu hanya diperbolehkan 3 kali. Selebihnya itu harus di make up, istilahnya harus ditambahkan nilainya dari tugas. Jadi ketika kalian sudah absen lebih dari 3 kali, silakan nanti melapor ke Kodik sebelum UAS ya. Nanti saya akan memberikan tugas tambahan untuk mengganti pertemuan, tapi bukan untuk menambahkan nilainya. Ya, nah itu sebagai kontrak kuliah kita. Dan setelah nanti digabungkan nilainya akan ada muncul huruf-huruf ini dalam simak kalian. Ya, ada nilai A, B, C, D, E. Nah, kira-kira gimana untuk komposisi penilaiannya? Sepakat ya? Berarti nanti di akhir akan saya bagikan nilainya gitu ya secara keseluruhan dan dilihat sendiri gitu apakah memang benar komponennya seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, selama perkuliahan juga mungkin kontrak yang tidak tertulis ya, diharuskan menggunakan pakaian yang rapi gitu ya, tidak boleh menggunakan kaos, pakai sepatu dan bukan sandal. Nah, itu sudah jadi peraturan yang umum ya dan saya harapkan nanti setiap mahasiswa bisa menerapkan peraturan tersebut terkait dengan busana dan apabila ada yang telat kira-kira mau kita nggak bolehin masuk atau gimana bagusnya? Tetap boleh ya, oke, tetap boleh. Jadi karena memang itu salah satu hak dari mahasiswa juga ya, silahkan masuk tapi kalau bisa mengikuti. Jadi catatan temennya bisa dipinjam untuk nanti dibaca gitu ya, apa materi yang sudah terlewat dari yang sebelumnya. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan atau mau ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjut berarti tadi di sebelumnya materi pertama adalah tentang pengantar ya, pengantar komunikasi gitu ya. Nah, saya ingin menanyakan kepada kalian, apa sebenarnya makna komunikasi itu? Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Apa sih makna komunikasi? Menurut saya itu interaksi dari dua orang. Interaksi dua orang. Oke. Namanya siapa? Amel. Amel. Menurut Amel, komunikasi itu adalah interaksi dua orang. Nah, kalau menurut temennya yang lain, kira-kira sepakat nggak? Ada yang punya perbedaan pendapat? Ya, silakan.
Oke, namanya siapa? Alif. Nah, menurut Alif, ternyata bukan cuma 2 orang aja gitu. Memungkinkan juga nih komunikasi dengan sasaran yang lebih banyak gitu ya. Jadi bisa ke masyarakat, ke publik yang jumlahnya bisa lebih dari 2 orang tadi ya. Tapi intinya ada pemberian informasi gitu ya kalau menurut Alif. Ada yang ingin menambahkan dari sisi sebelah sini? Selain tadi ada proses pemberian informasi, jumlahnya mungkin bisa 2 orang atau lebih gitu ya. Apalagi sih yang memaknai dari sebuah komunikasi itu? Oke, Azara mungkin mau menjawab? Pesan yang disampaikan harus jelas. Artinya bisa diterima sama 2 orang gitu ya. Oke, nah jadi sebenarnya tidak ada yang salah ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Amel, Alif, sama Azahra gitu ya. Semuanya adalah unsur-unsur dari komunikasi itu sendiri. Nah, jadi makna komunikasi itu biasanya secara umum memang dikatakan dia harus ngobrol secara langsung. Nah, itu baru komunikasi. Tapi sebenarnya komunikasi bisa punya makna yang lebih luas lagi, ya. Nah, kita akan lihat pengertian dari komunikasi dari beberapa ahli gitu ya. Dari Everett M. Rogers dia mengatakan komunikasi itu adalah proses pengalihan ide. Nah, jadi dari sumber ke satu penerimanya atau lebih. Nah, jadi bisa antara 2 orang, bisa juga ke banyak orang gitu ya. Dengan tujuan agar merubah tingkah laku. Nah, karena kita kaitannya dengan ilmu perilaku gitu ya. Jadi ketika 1 orang dan 1 orang ini dia bertemu, kemudian terjadi komunikasi, kalau si yang penerimanya nggak ada respon, nah itu artinya apa? Komunikasinya gagal, komunikasinya nggak terjadi komunikasi. Walaupun yang satu sudah ngomong, satu sudah menerima, tapi dia nggak ada efeknya, timbal baliknya. Nah itu berarti belum kita katakan sebagai komunikasi. Kemudian dari Gerald M. R. Miller, dia mengatakan komunikasi itu adalah hal-hal yang memungkinkan suatu sumber mentransfer suatu pesan, ya, secara sadar kepada seseorang agar mempengaruhi perilakunya. Nah, balik lagi, mempengaruhi perilakunya. Jadi secepat-cepatnya sebenarnya perubahan itu adalah merubah pengetahuan. Tapi untuk merubah perilaku kira-kira cepat nggak? Enggak. Berdasarkan penelitian ya yang sudah dikembangkan oleh beberapa ahli, ternyata paling cepat perilaku itu berubah 3 bulan. Itu yang paling cepat gitu ya. Yang paling cepat dan bisa kita ukur. Nah, jadi yang bisa diukur itu yang sebenarnya 3 bulannya. Nah, sehingga memang komunikasi itu enggak satu kali ngomong. Nah, itu maknanya dari pengertian itu ya. Kemudian satu lagi dari Aristoteles, dia bilang komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan isi pesannya kepada halayak untuk mengubah sikap. Sampai di sini untuk pengertian, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Belum, udah paham berarti ya makna dari komunikasi itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat tadi kan ada pengalihan ide, pemberian pesan gitu ya dari 1 orang ke beberapa orang, kita akan menyoroti bagaimana sebuah proses komunikasi itu bisa terjadi gitu. Apa aja sih unsur-unsur yang harus ada di dalamnya? Kalau kita mengatakan komunikasi itu berjalan, harusnya ada 6 unsur ini gitu ya. Yang pertama adalah sumber. Nah, sumber ini kalau dalam ilmu komunikasi dia diistilahkan apa? Komunikator. Kemudian nanti si sumber ini akan mengandung pesan, ya informasi, apa sih yang mau disampaikan gitu ya. Kemudian si informasi ini oleh si sumber akan disampaikan melalui media atau saluran. Nah, entah nanti salurannya itu misalkan kalau zaman dulu ya surat-suratan. Nah, surat dikirim, kemudian diterima gitu. Kalau zaman sekarang medianya apa aja kira-kira? HP, apalagi? Laptop, lewat Telegram misalkan ya, bukan cuman WA, media sosial, video conference kayak Zoom meeting, sudah masuk teknologi sehingga memungkinkan si sumbernya tadi nggak harus mendatangi si penerimanya. Nah, jadi penerimanya pun juga bisa jadi yang terfokus gitu ya, misalkan saya kuliah nih, kuliah menyampaikan sasarannya ke kalian gitu ya, ke adik-adik semua. Tapi bisa juga nanti ketika saya video conference, videonya saya attach mungkin di YouTube gitu ya, bisa ditonton oleh semua orang. Nah, sehingga penerimanya bisa lebih banyak daripada yang direncanakan gitu ya.
adanya proses pertukaran tadi ya antara sumber ke penerima, dan tadi dari pengertiannya diharapkan ada umpan balik, ada feedback gitu. Apa sih perubahan yang terjadi ketika saya udah ngasih tahu materi ini ke kalian, dan kira-kira efeknya apa gitu ya? Apakah yang disampaikan ini nanti akan kalian terapkan gitu ya? Nah, itu yang diharapkan. Nah, jadi misalkan saya minta tolong semuanya berdiri. Oke. Nah, jadi dari proses ini kan ya, saya sebagai sumber pesannya saya bilang tolong semuanya berdiri gitu ya. Medianya secara langsung, penerimanya adalah kalian, dan umpan baliknya kalian berdiri semua. Nah, itu adalah penggambaran dari komunikasi. Oke, silakan duduk kembali. Ya mungkin pas pertama kali kalian mencerna dulu. Ini maksudnya Bu Widya tuh beneran nyuruh berdiri atau apa gitu ya. Sehingga tadi responnya agak, oh ya mikir dulu. Tapi ya itu yang terjadi di penerima. Mungkin si feedbacknya tadi nggak langsung muncul. Tergantung dari si penerima sendiri. Dia punya dimensi pengetahuannya sendiri ya. Kemudian dia bisa menganalisis dan seterusnya. Bisa jadi seketika terjadi. Misalkan ketika kalian nanti penyuluhan ke masyarakat gitu ya, masyarakatnya tuh pada diem semua. Itu bukan berarti penyuluhan kalian gagal. Tapi coba lihat atau kalian lakukan evaluasi. Besoknya tanyain tentang materinya. Kira-kira si ibu-ibunya pada tahu nggak? Nah, ketika dia sudah bisa menjawab pertanyaan kalian, itu sudah sebenarnya memberikan feedback. Oke. Nah, kenapa seseorang itu berkomunikasi? Tentu pasti ada tujuannya gitu ya. Nah, menurut Joseph A. De Vito tahun 1997 ada 4 tujuan dari komunikasi. Yang pertama adalah personal discovery. Ya, apa artinya personal discovery itu? Ya, dia menemukan sesuatu gitu. Ya, si orang ini mendapatkan sesuatu atau menemukan sesuatu yang baru yang dia sadari. Nah, itu namanya personal discovery. Nah, apa aja? Ternyata ketika kita berkomunikasi gitu ya, kita bisa merefleksikan tentang diri kita, ya. Apa yang kita sukai, apa yang kita nggak sukai gitu ya. Dan pada akhirnya ketika kita sudah melakukan refleksi dengan diri sendiri, kita jadi lebih self love gitu ya. Jadi kan kita melakukan komunikasi, kita bisa mendapatkan refleksi itu. Kira-kira bentuk komunikasinya seperti apa? Kita sampai bisa tahu apa yang kita sukain, apa yang kita tidak sukai, atau kita bisa mencintai diri kita kalau kita ngapain? Komunikasi. Nanya ke siapa biasanya? Nah, sama temen, sama keluarga, atau ketika ada kaca, kita ngomong sendiri gitu. Kan adalah wujud dari komunikasi, walaupun ya kalau kita ngomong sendiri sebenarnya nggak ada yang jawab ya. Jadi penerimanya kita sendiri gitu. Tapi itu merupakan bentuk komunikasi juga gitu ya. Kemudian dengan kita berkomunikasi sebenarnya untuk memperoleh gambaran diri dan deskripsi orang lain. Nah, kita mengevaluasi kekurangan aku tuh apa ya, menurut kamu tuh aku orangnya gimana gitu. Nah, itu kan bisa didapatkan kalau kita komunikasi dengan orang lain. Jadi orang lain nanti memberikan gambaran ya diri kita tuh yang seperti apa gitu ya. Kita kan butuh tuh untuk perbaikan ya. Nah, kita bisa menemukan kekurangan dan memperbaiki. Sehingga tadi penerimaan kita di lingkungan bisa lebih baik gitu ya. Begitu juga dengan misalkan dalam kesehatan masyarakat tuh aplikasinya gimana sih? Misalkan ada program penyuluhan sebelumnya. Kita nggak tahu kekurangannya apa. Kenapa masyarakat nggak mengikuti gitu ya. Nah, itu kita bisa tanyain komunikasi ke masyarakatnya. Kenapa Bu kemarin pas penyuluhan pada nggak dateng gitu? Atau kenapa responnya kok negatif? Nah, dari situ kan kita bisa menemukan, oh ternyata eh, undangannya nggak nyampe gitu. Nah, kita bisa mengubah metode untuk mengundangnya itu seperti apa. Nah, jadi dengan komunikasi sebenarnya bisa mendapatkan personal discovery. Kemudian menemukan dunia luar yang kita nggak tahu. Mungkin teman kita tadi udah pernah kemana ya? Ke Bandung. Oh, di Bandung tuh ada apa aja sih? Kita nggak pernah ke sana gitu. Nah, dengan kita berkomunikasi, kita bisa menanyakan. Kita bisa dapat informasi yang lebih bervariasi, walaupun kita nggak pernah lihat langsung ke sananya seperti apa. Gitu adalah tujuan dari komunikasi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, untuk membangun koneksi. Nah, kita sadari kan, manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu artinya apa? Tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita membutuhkan orang lain ya supaya bisa bertahan hidup gitu.
Nah, ada yang pernah mungkin dalam satu hari tidak keluar rumah, tidak kontak sama siapapun gitu ya. Gimana rasanya? Sepi, hampa ya. Nah, iya memang seperti itu gitu ya. Karena ya pada dasarnya kita naturalnya adalah makhluk sosial tadi. Kemudian yang kedua, membina dan memelihara hubungan. Nah, jadi ini kan baru semester 3 ya. Mungkin belum kenal satu sama lain gitu. Nah, dengan memperbanyak komunikasi, dengan memperbanyak waktu mungkin curhat gitu ya, itu akan saling memahami dan pada akhirnya terbangun nih koneksi yang lebih dekat daripada sebelumnya. Mungkin awalnya cuma sekedar kenalan, tapi dengan komunikasi yang intens itu bisa jadi teman karib gitu ya, teman curhat dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan masyarakat. Jadi jangan kalian datang cuman untuk penyuluhan aja gitu ya. Tapi juga sebelumnya bangunlah koneksi itu dengan masyarakat sehingga akan lebih dekat dan pada akhirnya mereka akan lebih open gitu. Ya, lebih lebih terbuka gitu dengan perubahan-perubahan yang nanti akan terjadi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk bermain. Nah, bermain ini artinya kita mendapatkan hiburan gitu ya. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Untuk mengikat perhatian. Nah, ini yang memang berkaitan sama bidang kita gitu ya. Adalah ketika kita merancang edukasi yang menarik. Nah, jadi komunikasi itu bukan cuman mungkin kalian taunya ya menyampaikan informasi seperti di kelas gitu ya. Tapi ada juga bentuk komunikasi seperti role play. Nah, role play itu kan dalam bentuk permainan ya atau bentuk bermain peran, kita bisa menyampaikan pesan-pesan di situ gitu. Nah, jadi komunikasi juga bisa menjadi saluran untuk melakukan ya itu tadi edukasi yang supaya lebih menarik gitu ya, mengikat perhatian orang lain. Dan yang keempat, komunikasi untuk meyakinkan. Nah, meyakinkan ini secara persuasif maknanya gitu ya. Artinya ketika kita melakukan komunikasi yang tepat, yang efektif, itu memungkinkan aja si orang ini misalkan dia perokoknya tuh udah berat banget gitu ya. Bukan berarti dia nggak bisa berubah. Tentunya dengan pola komunikasi yang lebih intens, lebih bermacam-macam gitu ya. Bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itulah apa ya tujuan dari komunikasi. Salah satunya untuk meyakinkan orang supaya yang tadinya punya pendirian A atau punya perilaku A gitu ya, dia punya eh, keinginan sesuai dengan yang kita arahkan. Nah, sehingga komunikasi yang baik itu tentunya akan mencapai tujuan ini. Gitu ya. Jadi tadi ada 4, ada apa aja? Yang pertama, personal discoveries, kemudian membangun koneksi, yang ketiga, untuk bermain dan meyakinkan supaya ke arah perubahan gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi dari materi yang sudah disampaikan? Tidak ada. Tapi nanti harapannya walaupun sudah paham gitu ya di kelas, tapi kalau bisa juga direview di kosan ya, balik ke rumah dibaca lagi supaya nanti adik-adik bisa lebih paham gitu ya, dan bisa juga nanti melihat ke jurnal-jurnal atau review dari YouTube mungkin gitu ya, materi-materi perkuliahan kan banyak sekali gitu ya, itu sebagai pembanding. Jadi nanti diharapkan pertemuan selanjutnya adik-adik bisa lebih aktif untuk berdiskusi, akan sangat membantu sekali gitu ya dalam proses pembelajaran kita. Jadi untuk penugasan mandirinya ya dilakukan di rumah masing-masing. Silakan membaca referensi terkait prinsip-prinsip komunikasi karena itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya tentang prinsip-prinsip komunikasi. Ada 11 prinsip. Nah, silakan kalian baca dulu sehingga nanti pertemuan selanjutnya bisa kita lebih banyak diskusi gitu ya. Dan ini adalah referensi yang saya pakai untuk pemaparan pada hari ini. Terakhir kali nanti setelah ini adik-adik bisa enroll ya mata kuliah komunikasi dalam kesehatan di e-learningnya masing-masing. Jadi di sana juga saya sematkan absensi sehingga adik-adik bisa merekam absensinya di sana dan mungkin kuis ataupun juga ada penugasan akan saya sematkan dalam e-learning juga. Berikut juga 3 materi ini saya akan upload ke sana dan bisa di-download masing-masing. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.